Lagi ngapain Juliane? Lagi foto buat story di Instagram. Emang kenapa? Hai, siapa yang hari ini udah lihat Instagram, TikTok, atau scroll berita di Google? Pasti udah hampir semua dari kita kan? Nah, sekarang itu kita lagi hidup di zaman era informasi banget, dimana setiap harinya ribuan berita, video, atau konten lainnya itu bisa masuk ke handphone kita setiap harinya. Nah, ini yang buat aku kepikiran, kenapa sih kita itu sering sekali terjebak di informasi yang gak benar, malah berita yang toksik itu yang marah viral. Heran kan? Nah, akhir-akhir ini aku sering banget lihat berita hoax tentang artis yang terkenal banget. Dalam hitungan jam udah beribu-ribu komen. Bahkan yang share pun udah makin banyak gitu. Nah, jadi gini ceritanya. Aku tuh sering banget lihat berita hoax tentang artis yang terkenal banget. Tapi tiba-tiba beritanya tuh udah langsung nyampe, ribuan komen udah ada. Bahkan yang like itu banyak banget. Aku juga bingung, kenapa? Nah, ternyata masalahnya itu bukan hanya di pemilik kontennya saja atau pembuat konten. Ternyata kita yang sebagai konsumen itu mempunyai peran besar dalam menentukan ekosistem apa yang kita tonton, konten apa yang kita tonton, layak atau tidak. Nah, dalam informasi yang aku lihat, ada 3 kesalahan saat kita menemukan informasi. Yang pertama, kita itu sering banget lihat informasi begitu cepat. Ketika ada kejadian, kita langsung men-share secara ugal-ugalan tanpa kita lihat bahwa berita itu hoax atau fakta. Nah, yang kedua itu tentang algoritma media sosial. Kita sering banget kan nonton video itu berlarut-larut sampai berapa episode. Kita itu sedang ditipu oleh media sosial, di mana media itu memberikan yang terbaik yang kita suka secara berkesinambungan. Itu kesengajaan yang dibuat oleh mereka pada kita. Nah, yang masalahnya bagaimana menggunakan media itu dengan baik. Apa itu sudah termasuk baik ketika kita scrolling terus setiap hari? Gimana menurut kalian? Nah, ini yang paling ngeri, masalah echo chamber. Sering banget kita itu terjebak di masalah echo chamber. Tahu gak siapa itu echo chamber? Dimana ketika kita melihat informasi itu bisa berdasarkan keyakinan kita sendiri. Kita seakan-akan bahwa pendapat kita itu yang paling benar, padahal ternyata itu udah di setting. Itu ada ruang gemanya. Itu yang termasuk echo chamber. Jadi jangan sampai kita terjebak di masalah di echo chamber ya. Tapi tenang aja, semua ada solusinya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam menemukan informasi itu benar atau tidak. Nah, yang pertama yaitu adalah pause sebelum share. Artinya, kita berhentikan dulu ketika kita mendapat informasi. Kita lihat dulu, kita cari tahu informasinya itu benar atau tidak, apa dampaknya ketika kita share, lalu tanya ke diri kita, apa ini layak untuk kita share. Begitu. Itu yang pertama yang harus kita lakukan dalam menemukan informasi itu benar atau tidak. Nah, contohnya ketika kita melihat berita tentang kecelakaan, kita harus lihat dulu sebelum kita share bahwa berita itu diterbitkan secara resmi atau bagaimana. Ceritanya itu valid di tempat kejadian atau tidak. Begitu. Nah, ini yang gak kalah penting, yaitu tanggung jawab bersama. Tanpa kita sadari, di tahun 1960-an, media massa itu udah dibahas. Bahkan sudah ada dokumen yang membahas tentang media massa. Namanya dokumen Intermervisia, yang dimana dokumen itu membahas tentang bagaimana cara menggunakan media massa itu dengan baik. Bayangin aja, kalau dokumen itu kita terapkan di era zaman sekarang. Mungkin
kita tidak akan terpengaruh, kita nggak akan terjebak di berita-berita hoax zaman sekarang. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita semua itu mempunyai peran besar dalam menentukan media massa. Nah, kamu mau jadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Nah, setelah nonton video ini, yuk jadi konsumen yang bijak dalam menemukan informasi. Saya Juliana Frida Kultom, sampai jumpa.